harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan bagi pengguna kacamata ditoleransi maksimal 6 dioptri minusnya. Ada tes matematika. Tahap kedua ini SKD. Yang ketiga ada psikotes, dan keempat ada tes kesehatan. Apa sih Kak tips and triknya gitu? Harus sambil nulis karena matematika itu dilatih, bukan cuma Iya, bener banget. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu dapat notifikasi waktu aku upload video baru. Enjoy this video! Hai guys, welcome to my YouTube channel Rista Yanuar. Kali ini aku masih bersama Kak Firda, kakak berseragam dari STIS. Dan dari video sebelumnya, kalau teman-teman udah nonton, pasti teman-teman udah tahu dong. Jadi di video sebelumnya, kita membahas tentang STIS itu apa aja dan bagaimana di dalamnya, termasuk hal-hal yang belum banyak orang tahu tentang STIS. Terus di video kali ini, kita bakal bahas tentang ketentuan-ketentuan utama untuk menjadi mahasiswa STIS, lalu tahapan-tahapannya untuk diterima di STIS itu sendiri, dan juga tips and trik dari Kak Firda untuk sampai diterima menjadi salah satu mahasiswa di STIS ini. Mungkin untuk pertama nih Kak, ketentuan apa aja sih Kak yang dijadikan acuan bagi calon pendaftar untuk mendaftar di STIS ini? Jadi ada syarat utama nih ya. Yang pertama itu kalian harus sehat jasmani dan rohani, dan yang kedua tidak buta warna, dan bagi pengguna kacamata ditoleransi maksimal 6 dioptri minusnya. Kemudian yang ketiga, kalian berasal dari lulusan SMA IPA maupun IPS. Kemudian untuk SMK itu dari teknik komputer atau informatika. Kemudian untuk persyaratan nilai, ini di kelas 12 semester gasal ya, atau ganjil. Jadi matematika itu minimal 8 dan bahasa Inggris minimal juga 8. Kemudian ada persyaratan khusus nih untuk mahasiswa D3. Jadi mahasiswa yang berasal dari Jawa, Bali, Sumatera itu tidak boleh mendaftar untuk menjadi mahasiswa D3. Tapi kalau untuk D4 boleh ya Kak? Ya, D4. Kemudian persyaratan yang terakhir itu mengenai usia. Jadi minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September tahun itu. Tahun pendaftaran itu ya Kak? Nah, dari semua syarat dan ketentuan utama itu, kita pastinya kepo dong. Lalu tahapan-tahapan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di STIS ini apa aja sih Kak? Nah, yang pertama itu ada tahap 1. Ini di tahunku ya, menurut tahunku, karena di tahun setelahku itu berbeda karena pandemi kayak gitu. Jadi yang tahap pertama kami ada tes matematika. Kemudian yang tahap kedua ini SKD. Yang ketiga ada psikotes, dan keempat ada tes kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa dibilang untuk mewujudkan dari syarat ketentuan yang pertama tadi Kak, yang mungkin disebutkan nggak boleh buta warna, terus itu ya Kak. Iya, benar. Jadi ini bedanya kalau setauku dari univ-univ lain itu terkadang memberikan syarat itu, tapi kita ngurus sendiri di luar gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya disuruh menyantumkan surat tidak buta warna, itu kita sendiri yang ngurus di rumah sakit atau di tempat lain gitu. Kalau di STIS ini dari sananya, dari pihak STIS ya. Jadi langsung ketika tahap 4 kami diperiksa semua. Oh, jadi bisa dinilai untuk meminimalisir kecurangan atau manipulasi data ya Kak? Iya, benar. Jadi total ada 4 tahap nih Kak untuk bisa dinyatakan lulus menjadi mahasiswa baru di STIS ini. Terus kalau untuk Kak Firda sendiri nih, berdasarkan pengalaman pribadi, kira-kira yang paling berat itu di tahapan mana nih Kak? Menurut aku malah di tahap psikotes. Di psikotes ya, karena kita kan nggak tahu, kita nggak bisa ngira-ngira kita bakalan lulus atau tidak. Baik. Kalau matematika udah keluar nilainya, kayak kita berada di posisi mana, lulus ambang batas atau enggak. SKD juga seperti itu. Tapi untuk psikotes kita kan nggak tahu, mereka butuh
mahasiswa yang seperti apa. Oh iya bener, jadi buat teman-teman nih mungkin yang belum tahu ya tes dari psikotes itu apa aja, boleh deh teman-teman banyak-banyak searching psikotes itu apa, karena kalau menurutku sendiri nih, kalau misal matematika itu kan pelajaran yang pasti ya teman-teman, jadi bisa dipelajari, terus SKD itu juga banyak banget soal latihannya. Tapi kalau psikotes adalah murni dari pihak yang ngetes itu pengen tahu kita ini tipe orang yang kayak gimana, terus kita itu keahliannya apa. Kita di psikotes itu bener-bener yang diforsir untuk mengetahui gimana diri kita yang sebenarnya gitu ya Kak. Oke guys, jadi abis kita tahu nih syarat ketentuannya apa aja, lalu tahapannya gimana aja, kita mungkin bisa tanya ke Kak Firda nih, apa sih Kak tips and triknya gitu dari Kak Firda, mungkin belajarnya dari apa dan lain sebagainya gitu, ada apa aja Kak sebenarnya? Oke, jadi dari tahap 1 kan aku matematika ya, tapi itu setiap tahunnya bisa beda. Tapi di tahun aku itu matematika. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak latihan. Jangan cuma dibaca. Matematika itu dilatih. Kalian juga bisa lihat dari channel YouTube, pembahasan-pembahasan SPMB, STIS, searching soal-soal, seperti itu. Untuk tahap 2, kami adalah SKD. SKD juga sama, beli buku-buku untuk tes CPNS, kemudian searching, kemudian cari tips and trik menjawab misal TWK, terus TKP, seperti itu. Untuk tahap ketiga, kalian juga harus rajin-rajin searching mengenai tips and trik mengisi psikotes. Nah, kan banyak tuh di internet. Nah, kemudian untuk tahap 4, kalian cuman cukup makan yang benar, gizi tercukupi, banyak-banyak olahraga, insya Allah bakal tembus deh gitu. Iya, jadi itu udah di-spill semua nih sama Kak Firda. Jadi kalau menurutku sendiri nih, aku kan juga berpengalaman dong ya, berpengalaman pernah belajar gitu dulunya tentang soal-soal kedinasan itu kayak apa aja. Menurutku dari YouTube itu emang worth it banget sih. Jadi bisa kan kita lihat-lihat, kita search misal apakah keywordnya SPMB, STIS. Oke, jadi soal-soal dari SPMB, STIS, lalu kita bisa belajar di situ, kita pelajari, dan itu pastinya sambil nulis dong Kak ya? Iya, pasti harus sambil nulis, karena matematika itu dilatih, bukan cuma dibaca. Iya, bener banget. Nah, jadi kalau misal temen-temen nih, kayak kita tuh biasanya, aku sendiri nih Kak, kalau lihat YouTube, terus kita tuh ngerasa paham, tapi setelah paham dari penjelasannya, kalau kita nggak ngelatih, kita nggak latihan dari soal-soal lain yang sesuai dengan pembahasan yang kita lihat di YouTube itu, kita juga akhirnya taunya sebatas itu aja, kita nggak bisa berkembang. Jadi itu emang harus dilatih ya teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Firda nih, ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mungkin yang nonton dan ingin mendaftar di STIS? Jadi aku punya pesan buat kalian, kalian jangan takut masuk STIS. Kalau kalian merasa, oh aku nggak jago nih matematika, tenang aja, di STIS teman-temannya itu baik banget. Kakak tingkat juga baik-baik, kalian bakal diajarin sampai bisa, kemudian banyak-banyak juga latihan. Karena yang seperti aku bilang tadi, matematika itu dilatih. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak baca buku, gitu. Oke, jadi mungkin buat temen-temen nih yang ngerasa aku nggak jago matematika, masa iya aku mau daftar di STIS? Wah, jangan mundur dulu temen-temen, kita bisa coba dong, siapa tahu kan emang rezekinya di STIS. Nah, terus untuk tahapan-tahapan tadi udah dikasih tahu dong tips and triknya dari Kak Firda biar lolos. Jadi teman-teman harus perbanyak latihan, perbanyak belajar, dan tentunya juga berdoa ya Kak. Berdoa itu penting. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini pembahasan kita tentang STIS bersama Kak Firda. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin ada dari video-video tadi yang teman-teman simak, terus ada yang nggak paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketikkan saja di kolom komentar, atau mungkin bisa DM di Instagram aku @ristayanuar_23, atau langsung ke Kak Firda mungkin.
@aliciafirda. Oke, jadi teman-teman buat yang ingin daftar STIS, jangan lupa untuk tetap semangat, belajar, latihan, dan berdoa. Terima kasih telah menonton. Dadah!